warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Khofifah Rofi, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 21104090047. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen peserta didik, kaitannya dengan pendapat pro kontra penerimaan peserta didik dari sistem zonasi. Setiap instansi pendidikan akan mengalami perkembangan yang signifikan jikalau mampu mengelola atau memanajemen komponen-komponennya dengan baik. Komponen-komponen yang dimaksud adalah kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana prasarana, dan masyarakat. Dari komponen-komponen tersebut, komponen yang paling berpengaruh dalam manajemen peserta didik, komponen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal. Dalam sebuah instansi pendidikan seperti sekolah, peran peserta didik sangatlah penting dengan input, output, dan proses manajemen peserta didik. Maka dari itu, sekolah harus mampu mengembangkan skill yang dimiliki peserta didik karena kesuksesan dari sebuah instansi pendidikan tergantung kepada keterampilan yang dimiliki peserta didik. Hal itu sesuai dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 2021 atau yang biasa disebut dengan keterampilan 4C, yaitu 1. Critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication skills, kemampuan berkomunikasi, and ability to work collaboratively atau kemampuan untuk bekerja sama. Pokok bahasan dalam konsep dasar manajemen peserta didik meliputi 5 bagian. Yang pertama yaitu definisi manajemen peserta didik. Yang kedua, tujuan dan fungsi diadakannya manajemen peserta didik. Yang ketiga, prinsip manajemen peserta didik. Yang keempat, pendekatan dalam manajemen peserta didik. Yang kelima adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu definisi. Manajemen sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses merencanakan, mengorganisasi, mengatur, melaksanakan suatu organisasi dengan SDM yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian dari manajemen peserta didik adalah usaha memanajemen pengembangan peserta didik dari mulai awal masuk sekolah hingga peserta didik lulus sekolah. Yang kedua yaitu tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik sendiri yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik supaya proses belajar mengajar berjalan lancar, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi dari manajemen peserta didik, yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin guna mencapai sebuah tujuan. Yang keempat yaitu prinsip dari manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik adalah bagian dari seluruh manajemen di sekolah. Yang kedua, segala kegiatan manajemen peserta didik mengembangkan misi pendidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik bertujuan menyatukan peserta didik dengan berbagai karakter. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing dan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong kemandirian peserta didik. Yang keenam, kegiatan yang diberikan harus fungsional terhadap peserta didik. Yang kelima yaitu pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif, the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Yang terakhir yaitu ruang lingkup dari manajemen peserta didik, meliputi penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, presensi peserta didik, mengatur hasil evaluasi belajar peserta didik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur pada mutasi dan dropout peserta didik.
Ruang lingkup manajemen peserta didik yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disingkat PPDB. PPDB adalah suatu proses administrasi setiap tahun untuk menyeleksi calon siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru, berbagai masalah tentang perubahan kebijakan pemerintah berdatangan sering berdatangan. Hal tersebut mungkin bisa menyebabkan pendidikan yang saat ini berjalan tersental dalam satu titik atau malah bisa mengalami penurunan. Maka dari itu, demi terwujudnya pemerataan dan layanan akses masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dengan rumah tempat tinggalnya. Penerimaan peserta didik sistem zonasi didasarkan pada jarak rumah ke sekolah, kemudian surat dari hasil ujian nasional sekolah sebelumnya, kemudian prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Dua tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah terkontak-kontak. Munculnya stigma yang beredar luas di masyarakat dan menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah di sekolah yang tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah yang tidak favorit, sebab karena tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa untuk melanjutkan sekolah. Merespon kondisi itu, dibutuhkan kebijakan yang mengatur kondisi ketimpangan tersebut, salah satunya melalui sistem zonasi. Dan pendapat pro kontra terkait penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berjalan cukup lama, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai 2018. Mulainya kebijakan sistem zonasi banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Hal yang menjadi perdebatan terkait sistem zonasi terbagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB yang dirasa tidak pas karena ketersediaan sekolah di berbagai daerah tidak seimbang sehingga beberapa sekolah kekurangan peserta didik. Kedua, perbedaan penafsiran terkait implementasi aturan zonasi sehingga penerapannya berbeda di setiap sekolah dan daerah. Dan yang terakhir, penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam praktiknya menjadi peluang kecurangan. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan diberlakukannya sistem zonasi kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah. Kembali lagi ke pokok bahasan kita yang pertama mengenai konsep dasar manajemen peserta didik, di mana ruang lingkup dari peserta didik yang selanjutnya adalah orientasi dan pengelompokan peserta didik. Apa sih orientasi dan pengelompokan peserta didik? Dan bagaimana manfaatnya bagi sekolah dan bagi peserta didik? Orientasi adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, yang meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Pengelompokan peserta didik adalah suatu cara sekolah untuk memberikan pelayanan yang semaksimal kepada peserta didik. Cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai konsep dasar manajemen peserta didik. Semoga yang saya sampaikan dalam video tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.